Kembali bersama saya David Pratama di Interupsi. Pemirsa, saya tadi bertanya kan kepada Bung Hendarsam. Tadi Bung Rey mengatakan ada menteri-menteri yang terindikasi pro asing. Nah, Pak Prabowo sebenarnya sadar nggak sih bagaimana menteri itu bekerja, bagaimana capaian-capaiannya juga terlaksana dan lain sebagainya? Ya, sepertinya ada salah persepsi tentang apa yang dikatakan frasa tentang anti asing segala macam itu. Filosofi dari Presiden Prabowo dan pemerintahan di ke depan ini adalah negara yang tidak berpihak kepada siapa-siapa, dia non-blok. Jadi dia dapat bekerja sama dengan siapa aja, ya kan? Apa yang dimaksud dia dengan dia tidak pro asing tidak seperti itu juga, ya kan? Bahwa makanya saya harus kasih buku Paradoks Indonesia kepada Bang Rey, jadi Bang Rey bisa tahu bahwa seperti apa. Bahwa begini ya, Indonesia ini negara-negara luar itu, ya kan? Saya kasih tahu ya. Pada satu titik dan satu fase, dia akan lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri pada kepentingan negara kita. Jadi kita itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh terlalu naif dengan itu. Itu yang dia maksudkan, ya kan? Jadi kita contoh, dia ambil contoh pada saat kita pengen impor beras dari Thailand, ya kan? Thailand nggak mau kasih karena dia butuh untuk negara mereka, mengerti negara mereka. Mindset itu yang beliau pakai, bahwa kita harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Karena apa? Negara lain itu nggak ini kok apa namanya itu sama kita. Dia cuma kepentingan saja. Tapi kita juga akan butuh negara itu di beberapa sektor tertentu, ya kan, di beberapa fase-fase tertentu, momen-momen tertentu. Nggak bisa juga kita hidup sendiri kan seperti itu. Jadi itu merupakan logical fallacy dan cara berpikir yang salah ya, terhadap pemerintahan. Jadi bukannya kita anti asing semua nggak boleh kita kerjasama. Kita mengembargo diri kita sendiri kan seperti itu. Jadi ini bukan seperti itu kan. Nah, itu pikiran yang sudah dikembangkan oleh Pak Karno dari dahulu. Ya betul. Ini yang sedang dikembangkan. Ini yang sedang dikembangkan. Jadi sebetulnya Rey Rangkuti tolong dicabut tentang masalah anti asing itu. Ya, tapi saya punya bukti soal itu. Gitu tidak konsistennya pernyataan Presiden Prabowo dan kontradiksi satu sama lain. Satu poin itu oke, that's good point. Tetapi jangan lupa poin Pak Prabowo yang menuduh masyarakat sipil sebagai anti asing, saya bisa jelaskan. Menerima dana asing. Presiden lupa hutang Indonesia dari asing semua. Gitu. Bahkan hutang di zaman Presiden Prabowo juga dari negara-negara asing. Jadi cara berpikir yang kontradiksi. Cara berpikir general seperti itu yang salah ini juga. tidak menjerahkan. Enggak seperti itu. Presiden menuding, tetapi cara berpikir salah. Hutang kita pada negara asing, ya kan? Term and conditionnya jelas berbeda. Iya kan? Tidak boleh merugikan negara kita sendiri. Indonesia itu yang terpaksa harus membayar kekayaan kemudian distorkan ke sana. Sekarang nggak bisa seperti itu. Masyarakat sipil tidak konsepnya kerjasama. Narasi seperti itu tidak bisa lagi dikatakan narasi presiden itu yang salah. Sekarang menjual kekayaan itu dari mana? Sekarang intinya Bung Hendarsam, ya kan Anda katakan seperti itu. Intinya Bung Hendarsam, kalau beliau mau ketat, pertanyaan saya, dari mana kerjasama di dalam pemerintahan Pak Prabowo dengan asing yang merugikan negara Indonesia? Iya, makanya Bung Hendarsam. Ya, kalau merugikan belum, tapi menguntungkan juga tidak itu ya. Mana parameternya? Sekarang mana parameternya? Mana keuntungannya dijanjikan Presiden? Anda sebutkan itu tadi. No. Ya belum boleh, tapi tidak menguntungkan. Anda boleh satu-satu Bapak-bapak, tapi jangan tuduh pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Satu-satu biar pemirsanya juga mengerti, Pak Prabowo mengkritik asing-asing ini kerjasama dengan lembaga donor. Sementara pemerintahannya sendiri kerjasama dengan lembaga donor. Itu harus dibedakan. Gitu loh kira-kira. Kalau dia mengajarkan anti asing kita, Danantara buktikan dong. Danantara ada orang asingnya. Tapi negara kan kerjasama, government to government. Itu salah nggak? Ya, negara itu sekarang nggak boleh. Masyarakat internasional bekerja sama dengan masyarakat Indonesia. G2G, sekarang pertanyaan saya, G2G boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh kan? Asal menguntungkan negara kita, boleh atau tidak? Pertanyaan saya boleh atau tidak dulu? Boleh kan sekarang? Sekarang masalahnya. Saya kasih kesempatan Bang Didi deh. Oke, baik. Bapak-bapak, biar pemirsanya ngerti. Bapak-bapak di stop dulu. Bapak-bapak, saya bisa jelaskan. Bapak-bapak di stop dulu. Bapak-bapak, Bung Rey, Pak Hendar, Bung Rey, biar pemirsanya juga mengerti. Saya kasih kesempatan. Bung Didi, silakan.
silakan. Kalau bagaimana beberapa LSM itu secara konsisten ditahan. Bapak-bapak ditahan. Bapak-bapak biar pemirsanya juga mengerti, biar pemirsanya jelas. Bung Didi, silakan buka. Bung Hendar Sam, saya kasih kesempatan. Bung Didi, silakan. Bung Didi, silakan. Saya udah buka di publik. Iya, silakan. Bung Didi, silakan. Bung Didi, silakan. Bapak-bapak kita hormati Bung Didi. Kita hormati Bung Didi. Mungkin saya buka nih semuanya. Nanti. Oke, Bung Didi silakan. Bung Didi silakan. Saya kira begini Senang ya. banget kita kalau dibuka. Bung Didi, Yang dikatakan Pak Prabowo itu bisa benar, bisa nggak benar juga. Harus diaudit juga. Kalau itu LSM memang tujuannya nggak benar, ingin mengacaukan Indonesia, ya tentu perlu diaudit juga, perlu dievaluasi. Iya, tapi ada LSM yang baik-baik ya. Saya kira mungkin Bung Ferry, Bung Rey. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo kita harus kita lihat kalau sejarah Indonesia sejak kemerdekaan tidak terlepas juga peranan asing, ada yang baik, ada juga yang buruk juga. Ada yang buruk juga. Tapi saya ingin mengatakan begini, saya kurang setuju ya tadi Bung Rey mengatakan perjalanan luar negeri yang kurang bermanfaat, saya kurang setuju ya. Perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri ini penting buat negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk perlu investasi ya. Justru perjalanan-perjalanan mungkin sebagian oknum di parlemen atau pemerintah lain yang tidak efektif menghabiskan anggaran negara perlu kita kritisi. Karena perjalanan Prabowo ini kita tunggu perjalanan dulu. Prabowo sebagai presiden saya jelaskan satu, nggak usah jauh-jauh kita main ke asing ya. Ternyata seorang yang bernama Marcella Santoso, seorang koruptor yang ditangkap kemarin, beliau sudah mengakui bahwa dia mendanai gerakan koalisi Indonesia Gelap. Itu hal yang simpel aja. Sekarang udah masa itu percaya dengan keterangan koruptor negara ini. Orang itu keterangan dia gimana? Kalau dalam konsep agama sudah batal wudunya. Masa kemudian saya mau kasih tahu ini karena orang-orang berkopiah ya. Di dalam konsep kita, dalam hukum tata negara Islam saja, masalahnya kalau sudah 3 kali memberikan peringatan, Anda terpojok dengan itu atau tidak? Enggak, saya merasa tidak terpojok. Ngapain percaya dengan koruptor? Sekarang pertanyaan saya, TNI menyuarakan ini bekerja sama dengan informasi dari koruptor untuk menekan kemerdekaan publik menyampaikan hal itu lagi yang salah. Padahal ini fakta hukum. Padahal TNI bermain di perusahaan asing. Bung Ferry, jangan melebar, Bung Ferry. Fakta hukum pengakuan dari seorang tersangka yang menyatakan ini akan dibongkar. Nanti lihat aja di persidangan. Akan dibongkar semuanya. Kelihatan siapa. Jangan-jangan ke teman-teman beliau juga. Ini kan begini. Oh, jangan. Ini harus dijawab. Ini harus dijawab. Negara sedang bermain dengan koruptor. Padahal kejahatannya di bidang yang lain, informasi disebarkan tidak bisa dipercaya. Harus dilihat. Orang yang kemudian kepercayaan hukum tidak ada kepadanya. Ketika pemerintah sedang melakukan penegakan hukum, untuk memberantas koruptor, kemudian timbullah koalisi Indonesia Gelap. Anda harus lihat. Tapi tidak semua koalisi masyarakat sipil dong. Saya tidak merujuk pada beliau ya, walaupun dia mungkin masuk koalisi. Saya melihat bahwa apa? Manusia yang ingin ditampilkan bahwa Indonesia gelap karena banyak korupsi. Itu yang ingin ditampilkan. Padahal ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, Indonesia harus menjadi cerah. Moderator. Tadi kita bicara tentang apakah Pak Prabowo konsisten dengan sikap anti-asingnya. Lalu Hendamsel masuk ke persoalan warga negara dengan warga negara. Koneknya di mana diskusi yang kayak begitu? Anda juga sering kemana-mana. Itu maksudnya. Kalau beliau mengatakan gerakan Indonesia Gelap itu dinilai asing sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Ya kapan-kapan kalau Anda jangan ngomong kemana-mana ya konteksnya ya. Pak Prabowo mengatakan dirinya saya cuma pengen sampaikan, jangankan asing, jangankan asing, raja-raja kecil di Indonesia ini yang tidak nyaman dengan itu. Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Sayang sekali waktu kita sudah habis, pemirsa. Biarkan semuanya berdebat, semuanya menyampaikan pemikirannya, gagasan, meskipun tadi agak melebar temanya. Tapi ya Anda yang menilai, pemirsa. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.